Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika Saputra. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait 5 penyebab gagal seleksi administrasi pada seleksi P3K maupun CPNS ya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui jumlah peserta yang tidak lulus seleksi administrasi di tahun 2021. Nah, teman-teman di sini bisa melihat di tahun 2021 jumlah peserta yang tak lolos seleksi administrasi CPNS dan P3K mencapai 740.000 orang ya. Tidak main-main teman-teman jumlah yang tidak lolos akibat seleksi administrasi. Maka dari itu, teman-teman perlu ketahui apa saja penyebab teman-teman kita ini tidak lolos seleksi administrasi. Di sini saya sudah merangkum 5 penyebab gagal seleksi administrasi. Ini yang terjadi di tahun 2021 ya. Bisa jadi acuan teman-teman supaya tidak terulang di tahun 2022 ini ya. Saya juga sudah merangkumkan di sini jawaban-jawaban sanggah untuk teman-teman kalau ternyata nanti tidak lulus seleksi administrasi. Ini ada 7 poin sebenarnya di sini. Hal yang paling utama nanti saya bacakan juga ya. Tetapi hal yang paling mendasar di sini yang sering terjadi di tahun 2021 yang menyebabkan ratusan ribu peserta seleksi administrasi P3K maupun CPNS gagal itu disebabkan karena hal ini ya. Ayo kita simak teman-teman. Tapi sebelum lanjut, bagi kamu yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CPNS maupun CP3K di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, kita langsung pada pembahasan. Nah, di sini yang pertama yang menyebabkan teman-teman kita di tahun 2021 banyak yang gagal yaitu yang pertama, melamar pada formasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi teman-teman, nanti pada saat pengumuman pasti ada persyaratan kualifikasi pendidikan seperti ini ya. Nah, contoh, jika teman-teman melamar di jabatan ahli pertama asesor manajemen mutu industri, di situ dipersyaratkan kualifikasi pendidikannya adalah S1 Teknik Industri, S1 Teknik Hasil Pertanian, dan S1 Teknik Kimia. Jika ternyata teman-teman adalah lulusan misalnya S1 di luar 3 ini dan mencoba nekat untuk mendaftar, maka sudah dipastikan akan gugur. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan jenis kualifikasi pendidikan atau kualifikasi pendidikan apa yang dibutuhkan pada jabatan apa. Ya, seperti itu. Nah, misalnya nih, ahli pertama asesor manajemen mutu industri, formasi umum dibutuhkan satu lokasi, unit penempatannya Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru. Itu yang dibutuhkan untuk di posisi ini ya, itu adalah kualifikasinya S1 Teknologi Pangan dan D4 Teknologi Pangan. Jika Anda S1 Teknik Industri dan melamar untuk posisi ini, itu sudah dinyatakan pasti akan gugur karena kualifikasi yang dipersyaratkannya sendiri adalah S1 Teknologi Pangan atau D4 Teknologi Pangan. Kalau D3 jangan coba-coba juga, misalnya seperti itu ya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Oke, di situ nanti pada akun SSC-ASN ada simulasi pemilihan formasi. Di situ juga sudah jelas, misalnya nanti jenis pengadaan, teman-teman di sini misalnya P3K, pada instansi apa nanti teman-teman pilih. Itu nanti langsung muncul tingkat pendidikannya apa yang dibutuhkan dan pendidikan kualifikasi apa yang dibutuhkan. Jadi teman-teman tinggal melihat itu, jangan memaksakan kehendak ya. Kalau memang tidak sesuai jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan sama Anda membawa nasib Anda dinyatakan akan gugur lebih awal, tidak bisa masuk ke seleksi kompetensi. Di awal pasti akan gugur. Nanti akan ada petunjuk teknisnya, tapi kita bisa mengacu pada tahun 2021. Ini yang terjadi di tahun 2021 teman-teman. Oke, yang kedua, nah tipsnya di sini baca kebutuhan formasi. Yang kedua, hati-hati dan teliti saat memilih formasi.
Terus yang kedua, hal yang paling banyak menyebabkan teman-teman tidak lulus seleksi administrasi yaitu hasil scan dokumen tidak terbaca atau blur. Ini kelihatan sepele tetapi menyebabkan teman-teman tidak lulus. Di tahun 2021 banyak seperti ini juga ya. Misalnya hasil scannya seperti ini kan tidak jelas ya. Namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, kuliahnya apa, itu tidak jelas. Maka pastikan teman-teman ketika melakukan scan dokumen apapun yang diminta nanti di SSC-ASN, pastikan teman-teman memiliki hasil scan yang berkualitas dan bisa terbaca dengan jelas. Oke teman-teman, tipsnya gunakan mesin scan, hindari menggunakan HP pada saat melakukan scan. Yang kedua, baca hasil scan sebelum diupload untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kasihan kalau sudah mempersiapkan diri, beli buku, belajar banyak, ternyata gugur di seleksi administrasi, kan sangat disayangkan teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, yang ketiga, salah upload berkas pendukung. Nanti pada saat di SSC-ASN itu akan diminta mengupload beberapa dokumen, misalnya sertifikat pendidikan kalau di tahun lalu ya, surat keterangan akreditasi, ijazah, KTP. Nanti ini akan muncul, ini yang akan muncul yang terbaru nanti di SSC-ASN. Ini yang lama ya, pas foto, selfie, surat lamaran, transkrip nilai. Jangan sampai teman-teman salah mengunggah ya, misalnya transkrip nilai ternyata teman-teman unggah justru ijazah. Ya, itu nanti akan dinyatakan gugur ya, teman-teman. Hindari kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Oke. Nah, tipsnya nanti teman-teman lihat terlebih dahulu, klik tombol lihat sebelum mengakhiri proses penguploadan ya, sebelum mengakhiri proses pendaftaran seleksi administrasi ya, seperti itu. Ada tombol lihat nanti akan disiapkan, klik tombol lihat itu supaya teman-teman memastikan, misalnya nih sertifikat pendidikan profesi guru PPG, klik lihat. Kalau sudah diunggah, klik lihat apakah betul itu sertifikat pendidikan profesi guru yang teman-teman unggah, klik lihat ya. Terus yang keempat yaitu salah mengisi data ya. Di ijazah misalnya contoh seperti ini ya, misalnya namanya Muhammad Suhada ya. Di sini di ijazah tulisannya Muhammad Suhada ya, itu akan nanti dinyatakan gugur karena tidak sesuai yang teman-teman daftar di SSC-ASN dengan data pendukung teman-teman, misalnya ijazah. Di ijazah ini misalnya di KTP ini dan yang teman-teman upload di SSCN seperti ini beda. Makanya bagi teman-teman yang berbeda nama di KTP dengan di ijazahnya, mulai dari sekarang segera teman-teman urus dicapil untuk menyamakan. Kalau mengubah ijazah itu memang agak sulit, tetapi untuk mengubah nama atau data-data di KTP itu jauh lebih mudah dibanding dengan mengubah ijazah. Kalau ijazah melalui proses pengadilan dan segala macamnya ya. Kalau ini KTP tinggal isi ke Dukcapil ya, seperti itu. Tipsnya teliti dan tidak terburu-buru dalam mengisi data di SSC-ASN. Oke, teman-teman, jangan sampai gugur di seleksi administrasi. Oke, kita lanjut. Yang kelima, salah mengunggah pas foto. Ini pernah diupload oleh akun resmi Twitter BKN ASN Kini Beda. Dia mengupload full foto ya, secara keseluruhan, full body, bukan full face. Yang diminta adalah full face saja, tapi yang diunggah full body ya. Ini contoh yang salah dan langsung dinyatakan gugur. Sayang sekali ya, persoalan foto seperti ini, remeh-temeh seperti ini, dan dinyatakan gugur seleksi administrasi ya teman-teman. Maka dari itu pastikan teman-teman baca dan ikuti ketentuan terkait pas foto. Ada juga nanti yang diminta unggah foto selfie, ya silahkan foto selfie, jangan pas foto yang diunggah, seperti itu. Pokoknya ikuti saja persyaratan yang diminta, karena itu bisa menyebabkan teman-teman gugur ya kalau tidak diikuti. Nanti di video berikutnya saya akan memperlihatkan ini rangkuman. Ini ada ratusan, ini ada 136 teman-teman yang kemarin sempat saya data dari berbagai daerah yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, dan kami bantu untuk menjawab
sanggahannya, dan alhamdulillah ada beberapa yang berhasil lolos sanggah dan berhasil masuk ke seleksi administrasi. Nah, ini yang terjadi di tahun 2021 sampai ada 7 yang salah satunya itu tadi akreditasi tidak sesuai, pendidikan tidak sesuai, penggunaan materi yang tidak sesuai. Ini yang paling banyak di tahun 2021 ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya untuk penyebab gagal seleksi administrasi yang 7 poin ini. Untuk sementara 5 poin ini perlu teman-teman perhatikan ya. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan ini. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.